Assalamualaikum Sobat PTI, kembali lagi dengan saya Kinta Nadias Primadieta dengan NIM 2205 097 4072 dalam materi ketiga jaringan komputer, yaitu standarisasi jaringan komputer. Mari kita simak dan pelajari lebih lanjut. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang harus untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga dengan aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN, crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA dan EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Untuk yang kedua yaitu dalam jaringan komputer banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini kondisi member yang semakin rumit, karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan hendak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain, menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarkan produk-produk dari semua vendor, dan berikut adalah beberapa organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. Nah, apa saja sih organisasi itu? Yang pertama yaitu International Organization for Standardization. Yang kedua yaitu Telecommunication Industry Association. Yang ketiga, Institute of Electrical and Electronics Engineering. Yang keempat, International Telecommunication Union. Yang kelima, Internet Engineering Task Force. Nah, mari kita bahas satu persatu dalam 5 organisasi tersebut. Yang pertama yaitu International Organization for Standardization, merupakan sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO IEC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Untuk yang kedua yaitu Telecommunication Industry Association, yaitu organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecakapan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yang sudah kita tahu yaitu TIA
atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Sebagai anak TKJ, pastinya kita sering mematuhi standarisasi itu pada saat kita sedang melakukan crimping kabel. Untuk yang ketiga yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineering, yaitu organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak ada lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. IEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEE 802.3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. Yang kedua, IEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau Wi-Fi. Yang ketiga, IEE 802.16 yang digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN atau WiMAX. Nah, untuk yang keempat yaitu International Telecommunication Union, yaitu organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menugaskan I2R atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh I2R yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh I2R, situs dari APT. Dan yang terakhir yaitu International Telecommunication Union, sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Nah, untuk Sobat SMK, itu adalah materi dari standarisasi jaringan komputer. Materi yang ketiga dari mata kuliah jaringan komputer. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.